Sekarang semuanya sudah jelas. Jelas siapa yang salah, jelas pelakunya, dan jelas-jelas kamu dijebak. Jadi, akhiri pernikahan kalian, ujar ibu seraya melihatku dan Sony bergantian. Setelah dari kantor polisi, aku kembali ke ruko yang ternyata sudah beres dibersihkan. Sudah dicat dengan warna yang kuinginkan. Meskipun hanya bagian bawahnya saja. Dan sekarang, lagi-lagi ibu memintaku memutuskan pernikahan yang terjadi antara aku dan Sony. Aku diam, tidak bisa memutuskan apa yang harus aku lakukan. Bu, astagfirullahalazim. Ibu, ujar bapak seraya menyimpan sendok dengan lumayan kasar pada kotak nasi yang berada di depannya. Saat ini kami memang sedang makan siang. Namun suasana menjadi tidak nyaman ketika ibu berucap demikian. Apalagi wajah Sony yang berubah murung dengan tidak lagi melanjutkan suapannya. Rasa bersalah menyelusup ke dalam sanubari pada lelaki itu. Pasalnya tadi dia terlihat begitu lahap makan setelah bekerja keras, membantu bapak mengecat ulang dinding. Kini jangankan untuk makan, raut wajahnya pun sendu menyiratkan kesedihan. Pak, cukup bu, lihat kita sedang makan. Bisa kan tidak membahas itu di depan makanan? Di sini juga ada cucu kita. Janganlah mencemari otaknya dengan rentetan kata-kata ibu yang tidak akan dia pahami. Dewasalah bu, bapak bicara dengan tegasnya pada ibu. Ibu tidak bicara. Dia memilih menyudahi makannya lalu keluar dari dalam ruko yang sudah bersih dan rapi. Tidak lama kemudian, bapak pun ikut pergi menyusul istrinya. Dua karyawan bapak dan ibu hendak pergi, tapi aku menahannya. Habiskan dulu makan kalian, lalu boleh pergi. Jangan buang-buang makanan, nanti rezeki kalian seret, ucapku, yang akhirnya membuat kedua anak muda itu kembali menikmati makanannya hingga habis. Hal yang sama pun dilakukan Sony. Namun wajahnya tidak bisa berbohong kalau dia tengah gundah hati. Bagaimana tidak sakit hati jika kata-kata ibu begitu sangat jelas tanpa melalui perantara. Aku jika berada di posisi Sony pasti akan merasakan hal yang sama. Bunda, nenek sama kakek kok pergi? Nenek marah ya? Tanya Sanum membuatku harus berpikir mencari jawaban yang tepat. Enggak kok. Nenek ada yang kelupaan di tokonya. Yuk, Sanu makan lagi. Mau tambah ayamnya, ujarku pada putriku itu. Enggak bunda, tapi Sanu rindu ayah bun. Boleh gak kalau sekarang ke rumah ayah mau main sebentar di kamar kakak, terus bawa mainan ke sini? Boleh ya bunda? Aku diam sebentar lalu menganggukkan kepala, tanda setuju. Setelah menghabiskan makan siang yang tidak berselera, aku membawa Sanum ke rumah Mas Sandi. Kedatanganku disambut hangat oleh Mama dan Mas Sandi yang tengah duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gak bilang-bilang kalau mau ke sini sayang? Tahu gitu, ayah yang jemput ke sana, ujar Mas Sandi langsung menggendong putrinya dan mendudukkannya di bangkuan. Dadakan mas, tiba-tiba Sanu mau main di kamar kakak katanya. Tapi aku tidak bisa lama-lama nih, harus kembali ke ruko karena masih ada yang harus dibereskan, ujarku seraya masih berdiri. Jika sudah duduk pasti akan sangat lama untuk bangkit. Ditahan di sini agar bisa ngobrol panjang lebar bersama mereka. Bukan anti, tapi masih banyak pekerjaan dan permasalahan yang harus aku selesaikan. Padahal, duduk saja dulu Num, ngeteh dulu, atau mau makan dulu. Kebetulan Mama sudah masak. Ada sambal terasi kesukaan kamu loh di dapur, ujar Mas Sandi menawariku. Aku menggelengkan kepala seraya tersenyum, menolak tawarannya dengan cara yang halus. Setelah berbasa-basi sebentar, aku pun pamit dengan menitipkan Sanum kepada ayah dan neneknya. Aku percaya jika mereka akan menjaga putriku. Dalam perjalanan pulang dari rumah Mas Sandi, aku bingung antara pergi ke toko ibu atau kembali ke ruko
Di satu sisi, aku ingin mendamaikan kedua orang tuaku yang berseteru. Tapi di sisi lain, aku juga ingin membahas masalah pernikahan dengan Sony. Aku menarik napas panjang lalu mengembuskannya. Mobilku hentikan di depan ruko yang masih kosong. Motor Sony masih terparkir di depan sana. Itu artinya laki-laki itu masih berada di tempat semula. "Sony," aku berteriak ketika tidak aku temukan dia di lantai bawah. "Aku di sini, Mbak." "Oh, rupanya dia berada di lantai 2, di mana ada 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi di sana." Aku pun naik menghampiri Sony yang tengah menyapu salah satu ruangan kamar. "Simpan dulu sapunya, Son. Aku ingin bicara sebentar, pintaku." Sony menuruti keinginanku. Kami pun duduk melantai dengan punggung bersandar pada railing. Hening. Baik aku dan Sony tidak ada yang membuka percakapan. Entah kenapa, aku merasa canggung sendiri membicarakan hal pribadi bersamanya. "Son." "Iya, Mbak," ucapnya menatapku. Ini tentang kita, tentang pernikahan ini." Sony menunduk kembali. Raut wajahnya sama seperti saat sedang makan tadi. "Jangan menyuruhku untuk melakukan yang tidak ingin aku lakukan, Mbak. Aku tidak akan mau." "Sony, kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Aku yakin di luaran sana banyak wanita yang mau dijadikan istri olehmu. Tapi aku maunya kamu, Mbak. Kalau aku mau sama yang lain, mungkin sudah aku lakukan sejak dulu. Ini bukan tentang mau atau tidak mau, tapi ini tentang perasaan. Hatiku memilihmu, Mbak. Kamu yang aku inginkan," ujar Sony. Tidak ada keraguan dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. Dia yakin, tapi aku yang ragu. Bisakah Sony menjadi imamku? Bisakah dia menjadi pemimpin yang membawaku ke dalam kebahagiaan? Bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Aku memalingkan wajah saat sorot netranya tak lepas dariku. Keningnya berkerut, menyimpan sejuta angan dalam benak. "Aku gak cinta sama kamu, Son." "Enggak apa-apa. Aku tidak keberatan tidak dicintai." Ya, memang terdengar bodoh, tapi aku nikmatin kebodohan ini. "Aku mohon, Mbak, kita jangan pisah. Aku janji, aku akan kerja keras untuk bisa menghidupi Mbak dan Sanung. Kerja apapun aku mau, asal kamu tetap jadi istriku, Mbak. Please." Sony memohon dengan menggenggam tanganku. Dia seperti anak kecil yang memohon untuk dibelikan barang kesukaannya. Aku menarik tangan, melepaskannya dari genggaman Sony. "Gimana kamu mau kerja, Son? Kuliah kamu saja belum selesai." "Akan aku selesaikan segera," ujarnya bersemangat. Aku kembali diam. Keningku sedikit berdenyut memikirkan nasib diri yang terus diliputi berbagai problematika kehidupan. Sungguh membingungkan. Cerai jadi janda, gak cerai jadi ibu rumah tangga. "Mbak, kasih aku kesempatan untuk membuktikan ucapanku, Mbak. Aku yakin aku mampu. Aku bisa jadi suami yang baik untuk kamu. Percobaan dulu deh. Kalau kamu masih ragu." Kini aku yang mengerutkan kening. "Percobaan," ujarku, seraya menatap heran. "Iya, kayak melamar pekerjaan gitu, Mbak. Mbak kasih aku kesempatan minimal 30 tahun untuk membuktikan layak atau tidaknya aku jadi suami kamu." Mataku membulat sempurna ke arah pria yang berucap tanpa beban itu. 30 tahun dia bilang, "Gila, itu bukan percobaan, tapi rumah tangga beneran." Aku memungut potongan kardus yang ada di sekitarku lalu melemparkannya pada Sony. Aku tergugu dan akhirnya tertawa mengingat kata-kata Sony. Di mana-mana training itu 3 bulan atau 3 hari. Lah ini minta 30 tahun. Gak mungkin hanya jadi kakak adik, nikah selama itu, ujarku. Lalu kembali tertawa dengan diikuti dia yang juga terbahak. Tidak ada akhlak. Niat bicara serius malah seperti lelucon yang menyebalkan. Apa iya aku harus tetap bertahan? Tapi kamu dapat penolakan dari ibu, Son. Iya sih, tapi gak apa-apa, Mbak.
Akan aku buktikan jika aku bisa diandalkan. Dan jika Mbak nggak keberatan, kita tinggal di sini saja. Jangan tinggal di rumah ibu. Atau kita tinggal di rumah mama. Sekarang kan mama tinggalnya di rumah Mas Sandi. Apa kamu ingin kita tinggal bersama? Tanyaku, membuat Sony tersenyum kikuk. Kalau Mbak keberatan, ya jangan. Mbak di rumah ibu, biar aku yang di sini. Sony meralat ucapannya. Lagi-lagi aku diam. Masalah pindah itu gampang, tapi masalah marahnya ibu tidak bisa dianggap sepele. Aku memijit kening, membayangkan murkanya ibu ketika aku bilang akan melanjutkan pernikahan ini. Mbak, kok diam? Aku dipertahankan ya, ujar Sony kembali memegang tanganku. Aku mau bicara dulu sama bapak dan ibu, pungkasku. Setelah bicara dengan Sony yang menurutku masih gantung antara melanjutkan dan mengakhiri, aku pun pergi ke toko kain milik orang tuaku. Namun, kata karyawan di sana, ibu dan bapak sudah pulang setelah tadi dari ruko. Aku jadi semakin yakin jika ada yang terjadi di rumah saat ini. Kupacu dengan cepat kendaraan roda 4ku untuk bisa sampai di rumah. Saat sampai, benar saja, ada perdebatan antara ibu dan bapak. Bapak tuh malu bu, merasa gagal jadi orang tua ketika mendengar anak satu-satunya bercerai. Oke, yang pertama karena dikhianati. Tapi yang sekarang apa alasannya? Dijebak, difitnah. Ya, tapi kalau sudah sah, kenapa harus berpisah? Jalani saja, belajar bagaimana menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, bukan apa-apa pisah. Ada masalah ini, itu, pisah. Kapan dewasanya kalau begitu? Bapak itu tidak pernah mengerti perasaan perempuan. Maunya semua nurut sama bapak. Kalau pernikahan hanya membuat bahagia satu pihak, pihak lain akan merasa terbebani, Pak. Tidak nyaman, tidak cinta, tidak satu hati. Nanti anak kita makan hati, Bapak. Kasihan Ranum. Aku masih berdiri di ambang pintu ruang tengah tanpa berniat untuk masuk. Ini akan sangat rumit. Kedua orang tuaku punya pemikiran masing-masing yang menurut mereka benar. Cinta akan datang dengan sendirinya, seiring dengan berjalannya waktu. Sudahlah bu, jangan jadi dasim. Biarkan anak kita melanjutkan pernikahannya, biar tidak dibenci Allah. Cerai emang halal, tapi Allah membencinya. Ibu mau anak kita tidak berkah hidupnya karena kawin cerai mulu. Jangan bawa-bawa orang dalam permasalahan kita, Pak. Dasim, siapa Dasim itu? Dasim itu nama syaitan yang selalu berusaha memisahkan antara suami dan istri. Oh, Bapak ngatain ibu, setan. Bapak itu sudah keterlaluan. Preng! Aku terlonjak saat mendengar barang terlempar dan pecah. Buru-buru aku masuk dan menghentikan ibu yang melempar perabot dapur ke arah bapak. Bapak langsung keluar dari dapur dan berhenti sebentar ketika berpapasan denganku. Num, jangan pisah dari Sony. Kalau tidak mau ibumu jadi janda. Paham? Dadaku berhenti berdetak untuk beberapa saat. Entah apa yang ada dalam pikiran bapak hingga berani berucap demikian. Bersambung.